teman-teman angkatan 2022. Selamat siang semuanya. Saya Saidina Ali sebagai penutor dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan juga cara pembuatan paper. Saya akan men-share screen-kan mengenai mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan angkatan 2022 bisa menyimak dan bertanya ya nanti di akhir sesi. Terima kasih. Berikut, oke. Kita ya. Oke, di sini mengenai tutorial semester genap mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Di sini ada pertanyaan mengenai 3 poin, yaitu tentang teori, pertanyaan mengenai tentang teori. 1, pelajari terlebih dahulu tabel P23 dan diagram 1 P30 buku David Easton, A System Analysis of Political Life, 1965 secara imajiner dalam benak saudara, bagaimana wujudnya. Lalu buatlah docking antara keduanya sehingga tersambung interconnection satu sama lain. Kemudian saudara bunyikan apa maknanya untuk memahami sistem politik Indonesia. Itu untuk pertanyaan nomor 1 di bagian A. Di pertanyaan kedua di bagian A yaitu dewasa ini masalah NATO sebagai lingkungan luar terhadap sistem politik Indonesia ramai kembali dibicarakan dengan adanya perang Ukraina dengan Rusia. Uraikan mengapa pula masalah ASEAN sebagai lingkungan terdekat Indonesia misalnya luput disinggung oleh buku David Easton. Terangkan. Lalu di pertanyaan ketiga ada, apakah saudara bisa menggambarkan bahwa sesungguhnya sistem politik itu kurang lebih sama dengan negara plus? Apa plusnya itu? Terangkan dengan mantik. Oke, berikut merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan bagian A mengenai teori. Ini dia. Ini ada tabel P23 dan diagram 1 P30 ya. Berikut tabelnya. Ini jawabannya mengenai nomor. Ini berikut mengenai tabel 1 dan ini diagram 1 P30. Oke, ini ada jawaban secara intinya. Dari kedua skema di atas dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur yang mengisi ruang lingkup sistem politik. Unsur-unsur tersebut akan saling mengisi satu dengan yang lain dan akan terjadi interaksi yang saling menguntungkan karena suatu sistem politik memiliki suatu putaran atau cycle, di mana disebutkan di kedua skema di atas antara unsur nasional atau dalam negeri dan unsur internasional atau luar negeri saling memberikan timbal balik dan bersatu menjadi satu unsur sistem politik. Kemudian pemerintah akan memfilter atau menyaring unsur-unsur tersebut yang menghasilkan suatu feedback atau timbal balik. Cycle atau putaran tersebut akan terus terjadi di dalam sebuah negara dan aktivitas pemerintahan. Sehingga kedua skema tersebut memiliki docking atau berkaitan karena skema pertama menjelaskan unsur-unsur di dalam suatu sistem politik yang terdiri dari unsur nasional dan internasional. Kemudian di dalam skema kedua dijelaskan bahwa unsur-unsur tersebut memiliki peran di dalam berjalannya sistem politik di suatu negara, yang mana pemerintahnya menyaring dan memfilter unsur-unsur tersebut dan menghasilkan timbal balik serta cycle yang terus berjalan. Terjadinya docking, keterkaitan atau penyatu antara kedua skema pertama dan kedua di atas, keterkaitannya yaitu pada the total enforcement of political system yang memasukkan input berupa demand dan support yang akan disalurkan dan dikonvensi oleh lembaga yang mempunyai otoritas. Karena skema yang pertama itu merupakan penjelasan lebih rinci mengenai total enforcement yang terdapat pada skema political system dari David Easton yang di sebelah kiri. Yang di sini ya teman-teman. Sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan serta proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan, negara atau masyarakat. Sistem ini dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait-mengkait dan fungsional. Sistem politik Indonesia tiada lain ialah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Sama seperti penjelasan yang disampaikan oleh David Easton yang mengartikan sistem politik sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksi dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai disebarkan untuk suatu masyarakat.
Menurut Prof. Rusadi, mengenai pengertian dari sistem politik yang diartikan bahwa sistem politik adalah mekanisme atau cara seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dengan berhubungan atau sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Kemudian ada jawaban dari pertanyaan 2A. Ini ya pertanyaannya. Ini jawabannya. Oke. Kenapa perang antara Rusia dan Ukraina bisa terjadi? Pasti semua orang menanyakan hal yang sama karena setelah perang dingin yang sudah dilakukan sejak lama dan akhirnya Rusia memutuskan agar melakukan operasi militer terhadap Ukraina. Menurut sumber yang sudah saya baca dan pahami, berikut adalah tahapan yang terjadi sehingga konflik antara Rusia dan Ukraina dapat terjadi. Sejarah awal mula konflik antara Rusia dan Ukraina sudah terjadi sejak lama. Semua ini berawal setelah Uni Soviet berbubar pada Desember 1991. Lalu Ukraina bisa merdeka secara penuh. Tetapi mulai terjadi awal konflik ini pada Februari 2014, di mana masyarakat Ukraina melakukan pemberontakan terhadap Presiden Viktor Yanukovych yang mereka anggap bahwa dia pro-Rusia. Pada saat itu pemberontakan terjadi karena Presiden Yanukovych menolak untuk menandatangani perjanjian asosiasi Ukraina dan Uni Eropa atas tekanan Rusia. Hal ini membuat masyarakat Ukraina marah. Hal ini dikarenakan banyak warga yang sudah ingin bergembira dan masuk Uni Eropa. Namun tidak jadi masuk Uni Eropa dan warga merasa sangat kecewa akan tindakan tersebut. Akhirnya Ukraina memilih condong ke barat. Karena hal ini Rusia merasa tidak terima, akhirnya melakukan pembalasan dengan mengirimkan pasukan ke semenanjung Crimea dan Rusia berhasil menguasai wilayah Crimea tersebut. Akan tetapi dunia internasional tidak mengakui tindakan yang dilakukan Rusia terhadap pencaplokan atau penguasaan Crimea di Ukraina, karena hal ini dinilai sebagai bentuk intervensi negara Rusia terhadap kedaulatan wilayah Ukraina, yaitu Crimea. Pada April 2014, pemberontakan yang didukung oleh Rusia melakukan tindakan, yaitu dengan merebut gudang-gudang pemerintahan di wilayah Donetsk dan Luhansk. Lalu terjadi pembentukan dua republik baru. Pada bulan berikutnya, kedua wilayah ini mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari Rusia. Tetapi Moskow belum menanggapi secara resmi untuk permohonan tersebut. Pada 17 Juli 2014, di saat sedang ada pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina, terdapat sebuah tragedi, yaitu tertembaknya sebuah pesawat Malaysia Airlines yang menewaskan 298 orang. Karena hal ini akhirnya diusulkan untuk adanya proses gencatan senjata dan akhirnya mereka melakukan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata di ibu kota Belarusia. Tetapi sayangnya perjanjian ini tidak bisa bertahan lama dan pertempuran kembali terjadi hingga Februari 2015. Lalu berlanjut lagi pada bulan Februari 2015, Prancis dan Jerman akhirnya membantu menengahi antara Rusia dan Ukraina dalam perjanjian damai baru. Dilakukan di Minsk, perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan Ukraina, Rusia, dan kubu Spartis. Perjanjian ini diberi nama dokumen Minsk, berharap agar membantu mengakhiri pertempuran besar, tetapi ternyata belum berhasil juga, karena kedua pihak kembali melakukan pelanggaran perjanjian perdamaian ini. Lalu pada tahun 2017, Parlemen Ukraina mengesahkan aturan keterkaitan untuk bergabung dengan NATO. Langkah yang telah diambil oleh Parlemen Ukraina tersebut membuat Rusia marah. Di bawah kepemimpinan Presiden baru Ukraina, yaitu Volodymyr Zelensky, yang kritis terhadap korupsi dan pro-Barat, dia menyetujui strategi keamanan untuk bermitra dengan NATO. Pada bulan Maret dan April tahun 2021, Rusia mengarahkan ribuan pasukan ke dekat perbatasan Ukraina. Tindakan Rusia tersebut langsung memicu kekhawatiran negara-negara Barat akan ancaman invasi Rusia ke Ukraina. Intelijen Ukraina sendiri juga telah memperingatkan akan ancaman invasi Rusia ke negaranya. Karena menurut laporan ada sekitar 100.000 pasukan Rusia yang berada di dekat perbatasan Ukraina. Negara-negara Barat seperti Eropa, AS, dan G7 mengancam akan menjatuhkan sanksi berat kepada Rusia jika menginvasi Kyiv.
Invasi Rusia ke Ukraina tersebut akan membuat Rusia membayar mahal. Rusia telah membantah merencanakan serangan tersebut. Rusia mengatakan bahwa hanya meminta jaminan keamanan kepada AS dan NATO. Ekspansi pengaruh NATO ke Eropa Timur, termasuk Ukraina, dinilai oleh Moskow sebagai ancaman langsung. Oke, ini selanjutnya. Rusia telah memberikan proposal tuntutan jaminan keamanan pada Desember tahun 2021 kepada AS sebagai pemimpin NATO demi meredakan ketegangan di sekitar Ukraina. Pembahasan proposal yang dilakukan dalam 3 tahap diplomasi tersebut berakhir gagal. Tepat pada tanggal 21 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan kemerdekaan untuk 2 wilayah Ukraina Timur, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Selama 8 tahun, menurut keterangan sumber berita, kedua wilayah ini, Donetsk dan Luhansk, berada dalam konflik sejak 2014 silam, usai Rusia mencaplok semenanjung Crimea. Pencaplokan itu mendorong pecahnya pemberontakan separatis di dua wilayah tersebut. Ukraina dan negara-negara Barat menuduh Rusia melakukan penghasutan kepada pemberontakan di Ukraina Timur. Rusia disebut memasuk senjata dan pasukan melintasi perbatasan untuk mendukung mereka. Tudingan itu pun dibantah. Rusia menyebut mereka yang bergabung dengan separatis secara sukarela. Akhirnya pada tanggal 24 Februari 2022, jam 05:50 waktu Moskow, Vladimir Putin dari Rusia dalam pidatonya mengumumkan akan melakukan operasi militer di wilayah Donbas Timur Ukraina. Putin mengatakan Rusia bertindak untuk membela diri dan melindungi masyarakat yang meminta perlindungan terhadap Rusia. Dia mendesak agar tentara Ukraina untuk meletakkan senjata mereka dan pergi meninggalkan wilayah mereka. Lalu Presiden Putin juga menegaskan bahwa jika ada percobaan intervensi apapun oleh kekuatan luar terhadap kepentingan Rusia terhadap masalah Ukraina, akan mendapatkan tanggapan langsung dari Rusia. Oke, selanjutnya. Oke. Lalu pada pertanyaan kedua, mengapa ASEAN tidak dijelaskan dalam bukunya David Easton? Alasannya karena lingkungan ekstrasosial merupakan bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada. David Easton membuat buku ini pada Desember 1964, sedangkan ASEAN pada saat itu baru terbentuk pada 8 Agustus 1967. Oleh karena itu, secara otomatis pada buku David Easton tersebut, ASEAN belum ada, jadi belum terdata di dalam buku ekstrasosial pada saat itu. Di dalam bagian dari ekstrasosial pada saat itu. Oke, selanjutnya ke jawaban nomor 3A. Di sini di pertanyaan ini, apakah saudara bisa menggambarkan bahwa sesungguhnya sistem politik itu kurang lebih sama dengan negara plus? Apa plusnya terangkan dengan mutlak? Terangkan dengan mantik. Oke, baik. Ini jawabannya ya. Sistem politik itu identik dengan negara Republik Indonesia plus, sebab sistem politik adalah negara plus karena adanya interaksi antar unsur-unsurnya yang mempunyai cara pandang tertentu sehingga memunculkan interaksi di dalam negara tersebut. Pengertian dari sistem politik itu sendiri adalah negara plus, makna ditambah plus di sini karena dengan adanya interaksi antar unsur-unsurnya yang berisikan makhluk hidup sebagai warga negara yang memiliki pikiran, perasaan, dan perilaku yang saling berinteraksi, karena di sini semua proses dari sistem politik dijalankan dan dilakukan karena adanya keterlibatan semua manusia sebagai pengisi dari unsur-unsur yang terdapat dalam proses sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia ialah sistem politik yang berlaku di Indonesia, yang dimana harus mempunyai kapabilitas dan dapat memelihara identitas dalam suatu periode tertentu. Dan tentunya kapabilitas tersebut harus selalu dalam suatu wilayah tertentu, tidak selalu dalam artian bersifat geografis. Sehingga dapat diartikan bahwa sistem politik Indonesia adalah sistem yang berlaku atau sebagaimana adanya di Indonesia, baik seluruh prosesnya utuh maupun hanya sebagian saja, dan yang dikategorikan serta berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional maupun juga memperhitungkan lingkungan masyarakat yang nyata. Oke, sekarang di pertanyaan bagian B tentang realita penerapan teori, di sini ada 3 pertanyaan. Perhatikan baik-baik skema politik Indonesia seperti tertuang dalam lampiran 1, kemudian uraikan keseluruhan proses dan mekanismenya. Lalu di nomor 2,
Uraikan apa pula yang digambarkan dengan panah garis merah dan garis panah merah terputus-putus itu. Terangkan secara rinci prosesnya. Lalu di soal nomor 3 bagian B, perhatikan baik-baik diagram kue posisi keanggotaan DPR RI hasil pemilu 2019 dalam lampiran 2. Kemudian apabila terdapat dugaan bahwa presiden itu dapat dimaksudkan, apakah dengan komposisi DPR seperti demikian prosesnya akan mudah dilakukan? Terangkan hingga jelas. Baik, ini ada jawaban dari nomor 1B tentang realita penerapan politik. Di sini ada ituannya ya, ada bagian-bagiannya. Oke. Setiap struktur mempunyai fungsi. Struktur merupakan hal yang konkret dan fungsi merupakan sesuatu yang lebih abstrak. Jadi bentuk abstrak dari struktur adalah fungsi, tetapi keduanya nampak di mana saja. Yang lebih konkret dari fungsi adalah role atau peran. Role atau peran karena ketika fungsi dijalankan maka akan menjadi konkret atau nyata. Oleh karena itu manusia berkumpul tentu harapannya adalah untuk mencapai suatu tujuan bersama yang harus dicapai melalui peran masing-masing berdasarkan fungsi yang tersusun dalam suatu struktur. Struktur merupakan sesuatu yang menyusun atau hal yang di dalamnya terdapat komponen. Terdapat masing-masing fungsi tergabungkan dalam struktur. Fungsi dari masing-masing struktur menghasilkan kerjasama yang direalisasikan melalui peran yang dilakukan. Maksudnya adalah struktur yang berada dalam skema merah putih di atas. Skema merah putih di sini ya. Sistem politik Indonesia dari gambar skema merah putih di atas, geraknya dari kiri ke kanan, yaitu merupakan input. Input diolah secara sistematik dan dinamik melalui interaksi melahirkan output. Himpunan output menghasilkan outcome. Dari outcome akan kembali lagi menjadi feedback atau umpan balik. Sistem politik diibaratkan seperti sistem kehidupan, karena di dalamnya terdapat lingkungan. Dalam lingkungan ini berisikan sistem kehidupan, karena di dalamnya terdapat lingkungan. Dalam lingkungan ini berisikan sistem yang beragam dari Indonesia sendiri, dan juga sistem beragam yang berasal dari luar Indonesia, yaitu sistem politik, sistem budaya, sistem ekonomi, sistem pendidikan. Semua hal ini dapat dipengaruhi dari dalam dan luar negara. Dalam pendekatan sistem yang tadinya statis menjadi dinamis karena di dalam negara terdapat interaksi yang terjadi suatu proses sehingga tidak menjadi statis. Sistem politik selalu mengandung struktur yang di dalamnya terdapat fungsi dan peran. Struktur satu dengan yang lain saling berkaitan karena adanya fungsi dan peran yang digunakan untuk mencapai atau mendekati tujuan yang tentu melalui proses. Di dalam struktur yang di dalamnya terdapat lingkungan dan diisi oleh manusia sehingga hal ini menjadi hidup. Sistem merupakan suatu entitas yang di dalamnya terdapat struktur. Yang di dalamnya terdapat fungsi yang saling berinteraksi yang digunakan untuk mendekati tujuan. Apa saja yang terdapat pada skema merah putih di atas, yaitu terdapat 3 lapisan penjabaran terbagi atas bagian infrastruktur, mesostruktur, dan suprastruktur. Oke, sekarang ini jawaban nomor 2B, yang dimana pertanyaannya adalah uraikan apa pula yang digambarkan dengan garis merah dan garis panah merah terputus-putus itu, terangkan secara rinci prosesnya. Ini garis panah merah dan garis merah putus-putus ya teman-teman. Oke, di sini jawabannya. Dari skema merah putih di atas, terdapat garis merah yang menghubungkan antara DPR dan MK. Hal ini menunjukkan bahwa DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini sebagai awal dari proses pemakzulan yang akan dijelaskan di bawah ini. Lalu pada panah merah putus-putus menunjukkan bahwa putusan terakhir adalah di MPR yang akan memutuskan apakah pemakzulan tetap dilanjutkan ataupun dibatalkan. Pemakzulan adalah salah satu mekanisme yang secara konstitusional disediakan oleh konstitusi untuk mempersingkat masa jabatan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya apalagi terbukti melakukan pelanggaran hukum yang disebut
kan secara eksplisit di dalam konstitusi. Hampir semua konstitusi negara mengatur permasalahan pemakzulan atau impeachment sebagai suatu cara yang sah dan efektif untuk mengawasi tindakan-tindakan pemerintah di dalam menjalankan konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, dan tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip rule of law. Oleh karenanya, UUD 1945 mengatur mekanisme tersebut. Mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden termuat dalam pasal 7B UUD 1945 yang menyatakan bahwa satu, usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dua, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Tiga, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan kurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri dalam sidang paripurna oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 4, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 5, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden Dewan Perwakilan Rakyat, menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 6, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 7, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dan rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, banyak pertimbangan ketika mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden tersebut kemudian diatur dalam UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dilakukan menurut UUD 1945. Proses politik dan proses hukum berjalan sekaligus dengan alur yang telah ditentukan oleh konstitusi, yang mana pendapat DPR harus terlebih dahulu melalui forum privilegiatum di Mahkamah Konstitusi agar menjaga kedudukan presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dengan alasan subjektif. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR, oleh Mahkamah kemudian dikembalikan ke DPR untuk diusulkan atau tidak diusulkan ke MPR. Adanya proses impeachment yang harus melalui Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan khusus ketatanegaraan akan mengakibatkan presiden dan atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh Konstitusi UUD 1945. Jadi kedudukan presiden dan atau wakil presiden tidak dapat dimaksudkan dikarenakan kebijakan domestic health balancing ditetapkan atau dijalankan presiden dan atau wakil presiden dapat penyelenggaraan pemerintahan negara.
Oke, sekarang ada jawaban nomor 3 dari bagian B. Ini tadi pertanyaannya ini. Perhatikan baik diagram kue komposisi keanggotaan DPR RI hasil pemilu 2019 dalam lampiran 2. Kemudian apabila terdapat dugaan bahwa presiden itu dapat dimaksudkan, apakah dengan komposisi DPR seperti demikian prosesnya akan mudah dilakukan rangkaian hingga jelas. Oke, ini jawabannya. Ini diagram kuenya ya. Ini diagram kue keanggotaan DPR RI 2019 dan sampai 2014. Pada periode kali ini, partai koalisi atau pendukung pemerintah pada masa jabatan ini yaitu 2019 sampai 2019 terdiri dari ini, partai koalisinya ya. 1 partai PDIP mendapatkan 128 kursi di DPR dengan persentase 22,26%. 2 partai Golkar mendapatkan 85 kursi dengan persentase 14,78%. 3 partai Gerindra mendapatkan 78 kursi dengan persentase 13,57%. 4 partai Nasdem mendapatkan 59 kursi dengan persentase 10,26%. 5 partai PKB mendapatkan 58 kursi dengan persentase 10,09%. 6 partai PPP mendapat 19 kursi dengan persentase 3,30%. Dan untuk partai oposisi atau partai gabungan yang memiliki posisi di luar koalisi pemerintahan dalam periode jabatan 2019 sampai 2024 terdiri dari Partai Demokrat mendapatkan 54 kursi dengan persentase 9,39%, Partai PKS mendapatkan 50 kursi dengan persentase 8,70%, Partai PAN mendapatkan 44 kursi dengan persentase 7,65%. Jumlah anggota DPR adalah 575 yang diambil dari 80 daerah pemilihan dan agar bisa menguasai mayoritas mutlak maka harus dalam jumlah 50% plus 1 suara. Konsekuensi yang terjadi sesuai dengan diagram di atas yang ditampilkan yang menyatakan bahwa adanya sebuah kemungkinan akan terjadi pendominasian suara partai yang sama dengan presiden yang bisa menghambat jalannya sistem pemerintahan serta bisa terjadi akan adanya sebuah ketidakadilan terhadap suara publik. Dan memungkinkan besar maka tidak akan dan kemungkinan besar maka tidak akan bisa ada pemakzulan yang dapat dilakukan karena banyaknya pihak yang mendukung presiden dibandingkan pihak oposisi terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh presiden pada periode ini. Hal ini tentu jika pihak oposisi ingin memakzulkan presiden akan sulit karena tidak seimbangnya jumlah pendukung yang menyetujui pemakzulan. Pada hasil presentasi di atas adalah menunjukkan bahwa untuk mayoritas suara pada masa jabatan 2019-2024 ini didominasi oleh kelompok koalisi atau pendukung pemerintah dengan total mendapatkan 427 kursi di DPR dan persentase 74,26%. Hal ini tentu sudah melebihi dalam persyaratan untuk mayoritas mutlak. Dan untuk kelompok oposisi pada saat ini mendapatkan 148 kursi di DPR dengan persentase 25,74%. Oke, ini pertanyaan di bagian C. Perhatikan output dan outcome berupa berbagai kapabilitas sistem politik Indonesia. Di sini ada 3 pertanyaan di bagian C. 1, kapabilitas ekstraktif Indonesia itu adalah melakukan eksploitasi atau ekstraksi dari bumi. Indonesia adalah negara terbesar penghasil palm oil, namun baru-baru ini sempat mengalami shortage ketersediaan minyak goreng dengan kapabilitas apakah yang lemah? Uraikan. Terus pertanyaan 2, dalam rangka presidensi G20, kapabilitas apa yang baru-baru ini dipertunjukkan? Terangkan. Lalu di nomor 3 ada pakan baik dari nomor C1 tersebut akan berupa apakah? Terangkan. Kemudian pakan baik dari nomor C2 akan berupa apakah? Pula terangkan. Ini maksudnya pakan balik dari nomor C1 yang ini ya, pertanyaan ini. Kemudian pakan balik dari nomor C2 berarti pertanyaan ini. Prof minta pakan baliknya dari pertanyaan partai tersebut. Oke, ini jawaban dari bagian C nomor 1. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Kementerian Perdagangan atau Kemendag mengatakan bahwa situasi minyak goreng saat ini adalah langka sehingga mengakibatkan harga melonjak tinggi.
Penyebab terjadinya kelangkaan itu yaitu, satu, adanya kenaikan permintaan atau demand dan penurunan penawaran atau supply. Dua, naiknya harga minyak nabati. Tiga, pemerintah melaksanakan kebijakan program B30. Empat, terhambatnya proses distribusi dan logistik. Lima, masih berlanjutnya pandemi COVID-19. Enam, menurunkan panen sawit. Tujuh, terdapatnya oknum yang tidak bertanggung jawab. 8, dampak perang Rusia dan Ukraina. Kesimpulan dari kelangkaan minyak goreng Indonesia pada tahun lalu adalah pemerintah sudah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kebijakan serta solusi dalam rangka menanggapi suatu masalah yang timbul, yaitu kasus kelangkaan minyak goreng. Berbagai hal sudah dicoba dilakukan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya masih belum bisa efektif dan menyelesaikan permasalahan ini. Ini permasalahan pada saat minyak goreng masih langka di Indonesia ya guys. Oke, sehingga dalam hal ini kapabilitas yang lemah di sini adalah cara pemerintah dalam mengambil kebijakan yang masih belum terlalu matang, sehingga setelah beberapa kali kebijakan disampaikan kepada masyarakat, maka masih ada beberapa masalah yang justru kembali muncul, sehingga hal ini dinilai belum bisa efektif dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, lanjut ke jawaban nomor 2 bagian C. Ini pertanyaannya ya, tadi ini pertanyaan bagian C nomor 2. Ini jawabannya. Penunjukan Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 atau Group of 20 atau Forum Kerjasama Multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa selanjutnya sejatinya merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara-negara besar di dunia bagi Indonesia. Terpilihnya Indonesia sekaligus menandakan torehan sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20 sejak forum G20 ini dibentuk pada tahun 1959. G20 sebagai forum yang beranggotakan 19 negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia, ditambah dengan Uni Eropa dari Asia Tenggara sendiri sejatinya telah mempresentasikan 85% perekonomian global, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 66% penduduk dunia. Terpilihnya Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 memiliki nilai strategis bagi pemulihan ekonomi dan pencapaian Indonesia maju apabila kita mampu mengkapitalisasi peluang dan tantangan dengan kemanfaatan optimal bagi kepentingan Indonesia. Dalam pemberitaan yang saya temukan dan saya pahami dalam rangka presidensi G20 ini, Indonesia berupaya untuk menunjukkan banyaknya kapabilitasnya sehingga hal ini dinilai menunjukkan dampak positif dalam kemajuan Indonesia di banyak bidang. Salah satunya yang dinilai adalah penyelenggaraan ajang G20 di Bali dinilai menjadi cara terbaik untuk menunjukkan kapabilitas Indonesia kepada masyarakat internasional dalam keseriusan menangani pandemi COVID-19. Ini kesempatan Indonesia menunjukkan kemampuan kita untuk bisa menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional di tengah masa pandemi dengan presidensi G20 pada 2022 tahun lalu. Indonesia akan dipandang sebagai negara dengan perekonomian yang stabil dan mampu mengatasi penyebaran COVID-19, dan juga Indonesia ingin menunjukkan kapabilitas dan kemajuan ekonomi dan pariwisatanya. Oke, ini jawaban pertanyaan dari nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu yaitu, pakan balik dari nomor C1 tersebut akan berupa apa? Terangkan. Oke, ini pakan balik dari nomor C1 ya. Dampak dari kelangkaan minyak goreng adalah, satu, naiknya harga eceran minyak goreng di pasar membuat beberapa barang ikut terdampak dengan kenaikan harga jualnya, seperti di sektor industri makanan, rumah tangga, dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak. Dua, panik buying karena jumlah minyak goreng yang sedikit, maka banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk membeli minyak dalam jumlah yang banyak. Tiga, menimbulkan demo di beberapa tempat. Empat, mendorong adanya inflasi secara umum. Dan dampak yang timbul ketika pemerintah belum berhasil dalam menyelesaikan kasus kelangkaan minyak goreng dan kebijakan yang diberikan ini, maka masyarakat akan terus menuntut penyelesaian dari pemerintah. Dan ketika pemerintah masih belum bisa menyelesaikan, maka dampak negatif yang dapat timbul adalah pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Lemahnya kapabilitas dalam pemerintah sering ditunjukkan dengan
kurangnya efektivitas suatu kebijakan yang dihasilkan dalam pemerintah sering ditunjukkan dengan kurangnya efektifnya suatu kebijakan yang dihasilkan dari pemerintah. Membuat kebijakan memanglah tidak mudah karena perlu pendalaman dalam kasus yang terjadi dan juga penggambaran dan menguji keefektifan dari kebijakan yang akan dibuatnya. Namun karena saat memutuskan suatu kebijakan seringkali dalam keadaan genting yang membutuhkan penyelesaian yang cepat, karena itu seringkali kebijakan yang dihasilkan belum begitu bisa maksimal dalam mengatasi permasalahan. Oke, di sini ada jawaban nomor 4 dari pertanyaan nomor 4C. Dalam hal ini, kapabilitas yang ingin disampaikan adalah penilaian positif dari masyarakat internasional agar Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia mampu melakukan yang terbaik di taraf internasional. Dampak dari G20 ini ke depannya tentu jika berhasil maka Indonesia akan diakui oleh masyarakat internasional karena telah berhasil melaksanakan acara yang tidak mudah dalam taraf internasional. Dalam hal ini juga sistem politik Indonesia berusaha masuk di bidang internasional sebagai salah satu bagian dari sistem politik, di mana kegiatan internasional masuk pada bagian proses sistem politik yang terjadi. Dan Indonesia ingin bisa dianggap dengan pandangan positif oleh kalangan internasional, dan salah satunya adalah dengan menunjukkan eksistensinya pada kelancaran acara di G20 ini. Dan dari program ini juga menunjukkan positif dan dari program ini juga menunjukkan positif pada kemajuan ekonomi Indonesia terutama dalam meningkatkan PDB negara. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dalam tutoring mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Selanjutnya adalah cara pembuatan. Oke, teman-teman, ini ada salah satu contoh dari paper yang pernah saya bikin, yaitu analisis intervensi Turki dalam konflik Azerbaijan dan Armenia tahun 2020. Di sini pertama-tama ada latar belakang kasus ya. Latar belakang kasus dari paper saya itu, Turki secara tradisional memberikan bantuan moral, diplomatik, dan militer kepada negara Azerbaijan yang berkonflik dengan Armenia dalam memperebutkan Nagorno-Karabakh. Konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh yang dilakukan oleh Azerbaijan dan Armenia sudah terjadi sejak akhir tahun 1980. Namun pada tahun 2020, konflik Azerbaijan dan Armenia semakin membesar dan membuat beberapa negara ikut campur di dalam konflik tersebut, salah satunya adalah Turki. Intervensi Turki dalam konflik perebutan wilayah antara Azerbaijan dan Armenia dikarenakan kedekatan Turki dan Azerbaijan yang dapat dilihat dari hubungan bilateral kedua negara tersebut sangat erat, dan Azerbaijan merupakan pemasok gas alam terbesar Turki. Tidak hanya itu, Turki juga mempunyai agenda kebijakan wilayah di Kaukasus Selatan yang merupakan jalur transit untuk bisa menghubungkan Turki dengan negara-negara di Asia Tengah dan cekungan Kaspia, mengingat bahwa cadangan energi yang besar dari wilayah tersebut. Oke, mungkin itu sedikit latar belakang dari kasus paper yang saya ambil. Lalu setelah latar belakang ada kajian sebelumnya. Kajian sebelumnya dari referensi paper ini ya. Dalam menulis paper mengenai analisis intervensi Turki dalam konflik Azerbaijan tahun 2020, terdapat karya tulis lain yang mengkaji intervensi Turki dalam konflik Azerbaijan dan Armenia pada tahun 2020. Kajian yang berhubungan dengan paper yang saya bahas ini adalah Turki-Russia Partnership in War over Nagorno-Karabakh yang dikaji oleh Daria Isakenko. Dalam kajiannya tersebut, Isakenko menyebutkan bahwa Turki mempunyai tujuan dalam mengintervensi konflik Nagorno-Karabakh. Tujuan tersebut antara lain dengan dukungan Turki terhadap Azerbaijan. Turki berkeinginan untuk membuat penyeimbang bagi para pendukung Armenia. Oke, selain itu terdapat karya tulis lain yang mengkaji intervensi Turki dalam konflik Azerbaijan dan Armenia pada tahun 2020. Kajian tersebut berjudul Turkey Intervention Threatens
to Explain Conflict in Nagorno-Karabakh yang dikaji oleh Saltsanen Berdikchev. Dalam kajiannya, Berdikchev menyatakan bahwa Azerbaijan mempunyai keyakinan bahwa dalam merebut kembali kendali atas wilayah Nagorno-Karabakh, terutama dengan bantuan yang berasal dari Turki. Setelah latar belakang dan kajian sebelumnya, terdapat rumusan masalah. Dalam paper itu rumusan masalah cuma ada satu ya guys. Jadi nggak usah banyak-banyak bikin rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat adalah apa yang menjadi kepentingan nasional Turki dalam konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia di tahun 2020. Lalu di paper terdapat teori. Di sini saya menggunakan dua teori, yaitu teori makro dan teori mikro. Teori makro dari paper ini adalah teori realisme. Teori adalah rangka dalam membentuk beberapa pernyataan mengenai perilaku yang rasional terhadap ambisi yang kuat. Contohnya seperti power. Power dianggap sebagai suatu teori yang memberikan sebuah gambaran mengenai sifat politik yang dilakukan pada aktor yang bertindak dengan rasional. Oleh karena itu, pada hubungan perilaku tersebut bisa dikaitkan dengan dunia sebenarnya sebagai salah satu periode sejarah. Dalam menganalisis paper ini, saya menggunakan teori realisme. Teori realisme merupakan teori yang memfokuskan pada peran negara seperti kepentingan nasional dan kekuasaan dalam politik dunia. Oke, setelah itu ada teori makro, yaitu teori national interest. National interest adalah suatu kata yang kerap ada dalam disiplin ilmu hubungan internasional yang pertama kali dicetuskan oleh pemikir bernama Hans G. Morgenthau saat teori realisme mendominasi studi hubungan internasional setelah Perang Dunia II. National interest menurut Morgenthau adalah entitas yang memotivasi suatu negara untuk konsisten dalam meningkatkan kegiatan politiknya. Morgenthau berpendapat bahwa national interest adalah inti dari semua politik, yang kemudian pada lingkup internasional menciptakan suatu sistem bagi setiap negara meraih national interest-nya dengan menggunakan cara apapun. Oke, setelah bagian teori ada analisis, ada bagian analisis paper. Sejak analisis paper saya bikin 3 bagian ya. Analisis pertama yaitu sejarah konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Di analisisnya terdapat sejarah konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh, lalu kepentingan dan intervensi Turki dalam konflik Azerbaijan dan Armenia, lalu kedudukan Turki dalam melindungi Azerbaijan. Jadi analisis kalian itu dalam paper tidak hanya kayak analisis biasa ya, kalian harus melakukan kayak penjabaran gitu analisisnya mengenai apa saja. Oke, terakhir ada kesimpulan dari paper. Pada konflik antara Azerbaijan dan Armenia untuk memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh, Turki sebagai aktor negara yang ikut andil dalam mengintervensi konflik tersebut mempunyai beberapa kepentingan. Kepentingan tersebut antara lain untuk dapat memperluas pengaruhnya pada kawasan Kaukasus Selatan, khusus pada negara Azerbaijan. Dalam perangnya melawan Armenia, Azerbaijan mendapatkan bantuan dari Turki dengan mengekspor persenjataan militer yang dibuat oleh Turki pada perang itu. Perlengkapan militer yang diekspor oleh Turki salah satunya ialah UAV atau Unmanned Aerial Vehicle dilengkapi Bayraktar TB2. Oke, ini mungkin kesimpulan dari paper. Setelah itu yang paling terakhir adalah daftar pustaka. Oke, mungkin kayak gitu aja ya guys, tutoring dari paper yang saya dapat tuturkan. Mungkin teman-teman angkatan 2022 ada yang mau ditanyakan mengenai tutoring mata kuliah Sistem Politik Indonesia ataupun cara pembuatan paper, silakan ditanyakan. Bisa lewat chat Zoom atau bisa di-unmute ituannya, biar bisa terdengar. Teman-teman 2022 bisa
Ayo teman-teman, kalau ada yang bertanya, silahkan ya, tanya aja ke Kak Ali. Ya benar. Teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Seputar matkul lain boleh kok, gak hanya terkait dengan yang sudah dijelaskan sama Kak Ali tadi. Mungkin ya setahu aku kalau misalnya di semester 2 ini pembuatan paper jarang sih, teman-teman. Biasanya kalau semester 2 itu kebanyakan kayak menganalisis langsung kasus atau enggak pembuatan video. Kalau biasanya kalau misalnya pembuatan paper jarang sih. Mungkin mungkin untuk masalah ulangan UAS UAS semester 2, Prof bakal closebook ya. Iya Kak, kelas book. Gimana Agi, ada yang pengen ditanyain nggak? Atau udah cukup? Cukup kali, makasih. Yuk teman-teman 2022 ada yang pengen ditanyakan atau enggak? Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan ya bertanya. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa dokumentasi ya untuk sesi terakhir dari tutoring ini. Teman-teman yang bisa on cam silakan on cam ya. Mungkin sebentar ya, soalnya ada yang nanya. Di sini ada yang nanya, Kak, ada info jurnal buat di-update paper kita mengenai matkul Teopol, teori politik ya. Biasanya kalau teori politik itu, kalau aku kemarin ya, info jurnal paper di matkul teori politik itu biasanya, kalau teori politik itu biasanya aku langsung melakukan, biasanya dikasih soal sama Pak Adit. Lalu Pak Aditnya langsung apa tuh, disuruh menganalisis mengenai kasus. Kalau waktu aku dulu, kalau misalnya pengen ditanyakan lagi mengenai jurnal yang bisa diupdate mengenai matkul Teopol, bisa langsung chat aku aja ya, Az Azra, yang tadi bertanya di chat Zoom. Oke, teman-teman bisa langsung on cam lagi ya buat dokumentasi. Tadi ada pertanyaan sih. Oh, ini ada yang nanya lagi, maaf teman-teman. Dari Alifah, izin bertanya, Kak, apakah bahan tutoring hari ini akan di-share? Iya, Alifah, bahan tutoring yang hari ini akan aku share ya nanti. Tapi beberapa yang tadi PPT ini, tutoring mengenai matkul sistem politik Indonesia bakal aku perbaiki sih sebelum aku share lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi, guys?
sebelum sesi dokumentasi. Kalau nggak ada langsung sesi dokumentasi ya, guys. Oke, untuk teman-teman bisa on cam lagi. Tadi ada pertanyaan. Teman-teman yang bisa on cam ya. Oke, aku SS ya. Teman-teman yang pengen gaya bebas boleh. 1, 2, 3, aku screenshot. Oke, sekali lagi ya aku screenshot buat dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih ya teman-teman angkatan 2022 yang sudah join di tutoring ini. Semoga, kalian mendapatkan nilai bagus di UAS nanti dan semoga bermanfaat tutoring yang udah aku sampaikan. Terima kasih